Wa min sya'nihi an ya'khudha bil ahwati fi dinih, di mana dari perilaku seorang murid itu dia harus mengambil langkah yang paling hati-hati dalam urusan agamanya. Wa yakhruja min khilafil ulama'i ila wifatihim ma'amkan, dan dia keluar dari perbedaan perdebatan para ulama menuju kepada kesepakatan ulama ma'amkan selagi mungkin. Contoh, dalam hal wudu. Wudu itu kalau di mazhab Syafi'i, ngusap kepala itu kan cukup dengan cekap, cukup. Kalau di mazhab Syafi'i cukup 3 helai rambut diusap dengan tangan yang diinian ke air, selesai, ya kan? Tapi kalau mazhab Imam Malik, wudu yang seperti ini nggak sah. Atau juga mazhab Imam Abu Hanifah nggak sah juga. Kenapa? Karena menurut Imam Malik itu mengusap kepala dalam wudu itu harus sampai belakang, nggak boleh hanya depan doang, nggak boleh cuma sedikit doang yang diusap. Jadi dalam atau juga menggunakan mazhabnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah sepertiga, Imam Malik semuanya. Jadi dalam mengusap sebagian kepala itu ya harus semua rambut. 1, ambil lagi 2, ambil lagi 3, gitu. Supaya apa? Supaya wudhu kita itu sah tidak hanya menurut Imam Syafi'i, tetapi wudhu kita sah menurut Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, dan juga Imam Abu Hanifah. Seperti inilah contoh. Contoh dari apa? Sikap kehati-hatian dalam melaksanakan urusan agama. Itu ya. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan pengajian pada malam hari ini, yaitu kitab Al-Anwarul Qudsiyah fi Ma'rifati Qawaid As-Sufiyah karya Syekh Abdul Wahab Asy-Sy'arani rahimahullahu taala. Yang beliau bahas itu sebelumnya belum dibahaskan, dalalatu halihi ala maqamih. Pada pembahasan sebelumnya, di mana seorang murid itu berkewajiban untuk menjadikan modal utamanya itu adalah menghilangkan semua gangguan yang ada, ala-alaik ad-dunyawiyah, semua gangguan-gangguan yang terkait tentang duniawi. Kenapa? Karena seseorang yang ketika dia menempuh perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala, tetapi dalam dirinya itu masih ada kaitan duniawi, dalam dirinya masih memusingkan, memikirkan, galau dengan urusan-urusan duniawi, maka qalla niflih, maka sangat jarang itu dia menjadi orang yang sukses. Kenapa? Karena kegalauan itu menjadikan dirinya mundur ke belakang. Dang mobil arek nanjak kaluhur tianya. Kudu nama majunya. Malahna mah hayang mundur bae. Nah, atau enggak sampai-sampai kalau kayak gitu mah. Nah, sehingga ketika kita ini berada dalam posisi murid, dan makom murid itu kan berat ya. Makom murid itu berat, sehingga di dalam diri murid ini harus diusahakan, diupayakan agar dia itu tidak memikirkan tentang urusan duniawi atau galau dengan urusan duniawi, sieun teu bisa ngerokok, sieun teu bisa kawin. Nah, gitu. Nah, eta. Makanya sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Abdul Karim Ibnu Hawazin Al-Qushairi dalam Risalah Al-Qushairiyah, yaitu mengatakan as-sufi ibnu waqtihi, seorang sufi itu adalah putra dari masanya. La yatafakkaru fima
madha, dia tidak memikirkan tentang hal-hal yang sudah lewat, sudah lalu. Wala amma sayati, dan juga tidak memikirkan tentang masa depan. Sehingga yang menjadi kewajiban dirinya itu adalah wa yatafakkaru wa ya'malu, dia bertafakur, mengamalkan, melaksanakan tugas fil waqtil ladzi huwa fihi al-an, di waktu di mana dia berada pada saat ini. Jadi tengah tiga loh karena urusan karar itu. Apalagi si untuk bisa ngerokok, si untuk bisa dahar. Nah, bisa kawin. Itu ringkasan dari adab yang kemarin. Nah, kemudian pada malam hari ini kita akan membahas tentang dalalatu halihi ala maqamih. Di mana seorang murid itu, di dalam diri seorang murid itu terdapat syahid, terdapat saksi yang menunjukkan bahwa dia itu nyampe makom mana. Itu bahwa dirinya itu sampai pada makom yang mana. Sehingga kondisinya itu menunjukkan makomnya, perilakunya, perbuatannya itu menunjukkan posisi kerohaniannya, dia berada di mana. Gitu. Wa min sya'nihi, sehingga kata Syekh Abdul Wahab Asy-Syarani, wa min sya'nihi an yakuna lahu syahidun min hali fi kulli maqamin idda'ahu aw tadhahara bihi. Termasuk dari tingkah murid, dia itu harus memiliki saksi, bukti, ya. Harus memiliki bukti yang berada dari tingkahnya, yang berada di tingkahnya pada setiap makom yang dia akui. Jadi misalkan ada seorang murid yang mengatakan, oh saya ini sudah mencapai pada makom tobat. Dan kemarin tobat itu memiliki beberapa makom. Tobat dari, kan definisi dari tobat itu adalah kembali dari semua perbuatan yang buruk menurut pandangan syariat kepada semua perbuatan yang baik menurut pandangan syariat. Tobat mulai dari tobat dari perkara-perkara yang haram, ya. Kemudian perkara-perkara yang makruh, perkara-perkara yang mubah, perkara-perkara atau ketika tobat dari meninggalkan perkara yang khilaful aula atau sunnah. Kemudian yang terakhir adalah taubat dari al-ghaflah anillah, lalai dari Allah Subhanahu wa taala, itu pun harus ditobati. Ya, jadi kriteria murid itu harus seperti ini. Sehingga ketika dia sudah selesai dari tobat baru berpindah kepada makom yang lain. Ya, entah itu misalkan wiroi, kemudian takut kepada Allah, rindu kepada Allah, kemudian roja, dia memiliki harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Yaitu melalui proses tentunya, yang nggak bisa langsung ujuk-ujuk nyampe kepada waliullah gitu. Lawaka. Oh, jauh tuh. Ya. Jadi harus ada bukti. Ketika dia itu mengakui bahwa dirinya adalah orang yang bertobat. Ya. Dirinya adalah orang yang bertaubat, yang sungguh-sungguh dalam taubat. Ya, harus ada bukti. Apa buktinya? Perilakunya. Perilaku dari orang yang taubat dan perilaku dari orang yang tidak taubat itu berbeda. Gitu kan? Atau seseorang yang mengaku-ngaku dirinya sudah mencapai pada makom mahabbah, demen, cinta ke Allah Ta'ala. Perilakunya itu berbeda dengan perilaku orang yang bukan cinta Allah. Orang yang cinta Allah biasanya dalam dirinya itu terdapat terdapat antara khauf dengan seimbang. Ada keseimbangan antara khauf dengan roja. Di satu sisi dia itu mengharapkan Allah Ta'ala, ridhonya Allah Ta'ala, ampunan Allah Ta'ala. Di sisi lain dia itu juga takut dari Allah Ta'ala lantaran dia disiksa oleh Allah Ta'ala lantaran dia tidak bisa melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Tuh. Nah, sehingga fa inidda'al mahabbata lillahi kana launuhu ilal isfirar. Ketika dia ada seorang murid yang mengaku-ngaku bahwa dia adalah seseorang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka warna yang dimiliki oleh murid itu condong kepada kuning. Ya, artinya pucat. Itu. Atau dalam tadi filosofi warna tanya
Kuning itu menunjukkan kepada kehati-hatian. Dong lampu teh, lampu merah, kan ada hijau, merah, kuning tehnya. Nah, merah mau berhenti, hijau mau jalan, ada kuning, hati-hati. Dalam maju atau mundur, maju atau berhenti, hati-hati dia mah. Jadi tengok kanan, tengok kiri, tengok depan, atau ngelihat spion ke belakang, gitu. Hati-hati. Nah, sehingga Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah di dalam kitabnya Futuhul Ghaib mengatakan di makalah yang ke-32, beliau membahas tentang dalam cinta itu tidak boleh ada perselingkuhan. Ya, cinta itu, dalam cinta tidak boleh ada perselingkuhan. Beliau mengatakan ma aktsara ma taqulu kullu man uhibbuhu la tadumu mahabbati iyahu. Seringkali kita itu mengatakan setiap orang, setiap zat yang kita cintai itu tidak kekal. Cintanya itu tidak kekal, tidak abadi. Maka ketika kita mengatakan itu, apalagi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mengomentarinya dengan hal yang demikian, fayuhalu bainana, maka kita akan dihalangi. Kita akan dihalangi untuk mencapai cinta tersebut. Satu, imma bil ghaibati, yaitu dengan ketiadaan. Kita tidak menemukan Allah Ta'ala, au bil mauti, atau jasad kita mati atau bahkan ruh kita mati, au bil adawati, atau dengan permusuhan, wa anwa'il mali bitalafi, atau harta-harta yang kita miliki itu dirusak, dihilangkan oleh Allah Ta'ala, wal fawati minal yad, dan juga lepas dari tangan harta itu. Nah, kemudian setelah itu dikatakan bagi kita fayuqalu laka ama ta'lamu ya mahbub, ama ta'lamu ya mahbub annahu tajamma'at fihi iradatun kasaraha fi'rullahi wa ghairatuh. Tidakkah engkau mengetahui wahai orang yang dicintai, sesungguhnya dalam dirinya, ini cinta kepada selain Allah terlebih dahulu nih, dalam diri seseorang yang dicintai, ya, orang yang dicintai, di dalam diri seorang itu terdapat iradah, di mana iradah ada keinginan. Keinginan itu bisa dipecah oleh perbuatan Allah Ta'ala dan juga oleh kecemburuan Allah Ta'ala. Ya, faduribat haulahu suradiqatil azmah wal jabaruti wal haibah wa uhdirat dunahu khanadiqul kibriya'i was satwa falam yakhlus ilal qalbi iradatu syai'in minal asya. Sehingga ketika iradah yang dimiliki oleh manusia itu dikalahkan oleh perbuatan Allah Ta'ala, keinginan yang ada dalam diri manusia itu dipecah, dikalahkan oleh perbuatan Allah Ta'ala dan kecemburuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di pinggir-pinggir atau di lingkungan, di pinggir-pinggir dari hati ini terdapat pagar-pagar. Ya, wa uhdiradunahu khonadikul kibriya, pagar, dan di sekelilingnya itu terdapat terdapat perang Khandaq, terdapat parit-parit yang berupa sifat kesombongan. Nah, sehingga cinta tersebut falam yakhlus ilal qalbi iradatu syai'in min asya, sehingga keinginannya itu atau rasa cinta itu tidak menembus ke dalam hati. Ya, fahina idzin la yadurul qalba. Nah, ketika hatinya itu sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, dari awal, ketika seseorang itu sudah melepaskan semuanya, cinta kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hatinya itu, di sekeliling hatinya itu dibangunlah benteng-benteng, pagar-pagar, bahkan ada paritnya. Karena hatinya terjaga, otomatis apa? La yadurul qalba al asbabu minal mal. Maka harta atau semua sebablah, pekerjaan, uang, kekayaan, jabatan, ataupun yang lainnya, itu sudah enggak ngefek. Artinya kondisinya sudah mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia itu diberi oleh Allah Ta'ala harta, anak, ya, keluarga, sahabat, bahkan karomah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala,
hikmah-hikmah, ilmu, ibadah, dan seterusnya. Sehingga ketika hati sudah menancap, ketika rasa cinta itu sudah menancap di dalam hati, semuanya itu nggak ngefek. Bahkan semuanya itu bal yakunu dzali jami'u dzalika karamatan minallahi li'abdi. Ketika hatinya itu sudah mencintai Allah Ta'ala dan diberi semua hal yang disebutkan tadi, itu kekayaan duniawi itu malah menjadi apa? Karamah, kemuliaan untuk dirinya, untuk seseorang yang mencintai Allah Ta'ala. Walutfan bihi, rasa lembutnya Allah, sifat lembutnya Allah kepada manusia. Wa nikmatan, menjadi kenikmatan. Warizkan, menjadi rizki. Wa manfaatan, dan manfaat lil waridina alaihi, kepada orang-orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi intinya dalam cinta itu tidak boleh ada perselingkuhan, teman. Sedikit pun. Apalagi seseorang yang menukarkan amal-amalnya dengan sebuah imbalan. Misalnya ada seorang ikhwan tarekat, yaitu diperintahkan untuk berpuasa berapa hari? 67 hari. Meureun aya nya, meureun aya eta 67 hari. Nah, tujuannya apa? Itu tergantung dirinya kan. Mau tujuannya dapat banyak duit, mau tujuannya pengen jadi presiden, mau tujuannya pengen jadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau tujuannya ya udah murni lillahi ta'ala, ikhlas, tanpa mengharapkan imbalan apapun. Itu kan kembali kepada diri masing-masing, itu kan. Dan kita sebagai murid ya tidak boleh menjustifikasi, oh kamu mah puasa jeung dunia gitu, nggak bisa. Kenapa? Itu urusan niat, urusan hati. Ya, seseorang yang mengetahui isi hati atau niatan seseorang, ya hatinya sendiri, dirinya sendiri yang tahu. Kemudian gurunya yang tahu, dan Allah Ta'ala yang tahu, atau orang-orang yang memang mengetahui bisikan-bisikan hati. Tuh, kalau selain itu, ulah waka nyalah-nyalahkan batur, konon, ya jadinya. Itu gambaran dari cinta, di mana ketika cinta itu sudah menancap di dalam hati, maka cinta tersebut tidak terpengaruh, atau hatinya itu tidak akan terpengaruh oleh gangguan apapun. Meskipun itu perempuan, meskipun itu wanita, meskipun itu kekayaan, jabatan, dan seterusnya. Konon ya. Sehingga maqam mahabbah tadi itu sudah dicerminkan di dalam perilakunya. Itu biasanya memang kayak gitu, cerminkan oleh perilakunya. Kayak itu ketika dia mengakui cinta. Sehingga ketika seseorang itu mengakui bahwa dirinya adalah orang yang cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, perilakunya kelihatan, dia selalu hati-hati dalam melakukan apapun. Apalagi ini nih, lisan. Ya kan? Lisan. Kenapa ya? Karena Rasulullah SAW itu sudah mewanti-wanti bahwa manusia itu memiliki ada dua hal yang dapat menjerumuskan manusia ke dalam neraka. Yang pertama, lisan yang atas. Yang kedua, lisan yang bawah. Lisan yang atas berbicara ya, dan pembicaraannya itu tergantung dirinya. Pembicaraannya itu apakah dia suka menyakiti hati orang lain, suka menyakiti perasaan orang lain. Kalau memang seperti itu, mudah untuk masuk neraka gitu. Atau kupas ya. Atau yang kedua adalah lisan yang kedua, lisan yang kedua kemana-mana ini, lisan yang di bawah itu kemana-mana, bisa ke sana bisa ke sini gitu. Beak baby kang mah eta lisan perempuan, lisan ini lisan kedua itu. Sehingga dua lisan ini harus hati-hati gitu. Mun bisa menjampean gitu tah. Dua lisan ini tah berjampean supaya tidak maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau lisannya itu tidak menyakiti orang lain atau tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau dia mengaku. Nah. Oke, lanjut. Wah, ini da'zuhda fid dunya karena mujanibanil asr, ketika dia itu mengaku-ngaku sebagai orang yang zuhud di dunia.
maka dia karena mujaniban lil asrar, dia itu akan menjauhi orang-orang yang buruk. Jadi zuhud itu apa sih? Zuhud itu benci. Az-zuhdu fid dunya. Dan dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan, man arada dunya fa alaihi bil ilm, wa man arada al akhirata fa alaihi bil ilm, wa man aradahuma fa alaihi bil ilm. Dalam hadis yang lain, ya Rasulullah, ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, uridu an akuna aghnan nas, saya itu ingin menjadi orang yang paling kaya, paling kayanya manusia. Faqala izhad fid dunya wa amma fi aydin nas takun aghnan nas. Zuhudlah kamu, bencilah kamu kepada dunia, dan bencilah kamu dari apa yang ada di tangan-tangan manusia, maka engkau itu akan menjadi orang yang kaya. Artinya dalam dirinya tidak ada harapan. Misalkan nih, Ajari adalah orang yang paling kaya se-Provinsi Banten, nomor 1, ya kan? Kemudian kebetulan kita akrab dengan beliau. Ketika mendekati Ajari, tapi kita ini selalu mengharapkan apa yang ada di tangan Ajari. Rokok khusus nama. Ya maka kita tidak akan menjadi orang yang kaya. Jadi ghaniyun itu artinya adalah adamul ihtiyas, ketidakbutuhan. Saya tidak butuh dengan kekayaan Ajari misalkan. Ya makanya ya biasa-biasa rek, mau Ajari itu ngasih atau nggak ngasih, atau tetap persahabatan, pertemanan, jalan baik gitu. Nah tetapi ketika kita ini sebaliknya mengharapkan imbalan, mengharapkan pemberian dari orang lain, jadi biasanya kita bersahabat itu ada maunya. Kalau yang seperti ini, otomatis kita menjadi hina. Kenapa? Ketika kita mendekat, kemudian tidak dikasih, kecewa kan? Dah nanaonan aing berteman ajeng eta. Ya aing teu diberi nanaon gitu kan. Mari rokok ke henteu sebatang boro, sebungkus sebatang ke henteu gitu. Nah, sehingga dirinya itu bukan orang yang kaya. Jadi kan orang yang kaya itu adalah orang yang merasa tidak butuh. Nah, sehingga kalau ingin menjadi orang yang zuhud di dunia, jauhilah orang-orang yang buruk. Tapi dengan catatan ini ya, menjauhi orang-orang yang buruk ini, niatnya apa? Kalau niatnya supaya kalau niatnya adalah dia merasa lebih baik dari orang lain. Oh dia mah buruk, mereka mah penjahat, saya mah bukan, saya mah orang soleh. Sifat iblis saja sama itu mah. Kenapa? Karena iblis mengaku dirinya soleh, mengaku dirinya lebih baik, sehingga dia dilaknat oleh Allah Ta'ala. Tapi ketika niatannya itu adalah saya tidak mau berkumpul dengan orang-orang yang penjahat, orang-orang yang tidak baik. Supaya apa? Karena saya belum kuat untuk bisa mengimbangi mereka, sehingga saya khawatir terpengaruh oleh kejahatan yang mereka lakukan. Atau nggak masalah yang seperti itu, tapi dengan catatan dia itu tidak merasa dirinya suci, tidak merasa dirinya soleh, tidak merasa dirinya baik gitu. Karena alasannya justru saya lemah gitu tuh, saya lemah iman saya. Nggak masalah yang seperti itu. Nah itu ada tandanya kan. Berarti orang yang mengaku zuhud di dunia, tandanya apa? Dia itu menjauhi orang-orang yang kurang baik, yang tidak baik. Itu kalau dia mengaku zuhud di dunia. Kemudian wa ini da'alju kana jismuhu ma'ilan ilal izmar. Kemudian ketika dia itu mengaku-ngaku, dia memiliki makom ju, lapar, maka jasadnya itu ma'ilan ilal izmar, condong kepada, jadi kamari salah eta Ustaz. Al izmar kan susumputannya, sanes eta artina kurus, wan kamas, kempes atau kurus. Berarti ketika dia mengakui sudah mencapai makom ju, makom lapar, maka jasadnya itu kurus, terlihat gitu, dari jasadnya itu terlihat. Nah meskipun ya bukan
bukan barometer si A. Seperti yang dialami oleh Al-Imam Asyibli rahimahullahu ta'ala. Beliau itu jarang makan. Bahkan makannya itu bisa dibilang dalam 1 tahun cuma 2 kali. Jadi makannya setiap 6 bulan sekali, itu pun nggak banyak. Ya, jarang makan, jarang minum. Tapi jasad beliau itu, badan beliau itu gemuk, gendut. Caranya apa? Berzikir ternyata. Setiap kali berzikir, beliau itu semakin kenyang, merasa kenyang. Semakin banyak berzikir, maka udah makin kenyang, jasadnya gemuk, nikmat. Tapi justru sebaliknya ketika beliau itu kurang berzikir, apalagi banyak makan, itu justru tambah kurus. Tuh, ada gitunya tuh. Nanti ada kisahnya itu, ada itu. Nah, jadi Imam Syibli itu seperti itu. Badannya mah gemuk, tapi jarang makan. Karena gemuknya itu lantaran apa? Lantaran banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang membuat beliau itu kenyang ya zikir. Ada itu mah, benar ada. Itu Imam Asyibli rahimahullahu ta'ala. Dan imam-imam yang lain juga ada nanti. Ayat itu kisah di harap itu ayat. Nah tinggal nih, dari kita nih, ada nggak tuh? Yang ketika berzikir dia gemuk, nggak berzikir kurus. Nah, ada makamnya para wali teman. Baca lupa makan. Nah, ya. Kalau Syariful Ahmadi rahimahullahu ta'ala. Waqad kunna fi majma'in minal fuqara'i fi turbatil bahansa nazuru salihin wa idza syabun qad aqbala alaina mudmiran. Syariful Ahmadi salah seorang ahli sufi, beliau bercerita waqad kunna fi majma'in minal fuqara, kami itu berada pada sekelompok fuqara. Nah, dan fuqara kemarin kan kita jelaskan tuh. Jadi fuqara itu mun bahasa ayeuna teh santri nu aya di jero zawiyah, aya nu di jero pesantren. Jadi zawiyah itu pesantren lah. Ini kan sering menyebutkan zawiyah. Kan kalau makna zawiyah itu sendiri artinya adalah pojokan. Pojok itu ta. Pojok. Artinya itu. Kenapa? Karena di pojokan itu biasanya para ulama buka pengajian di sana. Jadi kan di masjid gitu kan, masjidnya gede. Kemudian yang digunakan untuk tempat pengajian itu di pojok zawiyah. Nah kemudian kesini berkembang di mana zawiyah itu menjadi sebuah lembaga pendidikan yang di situ ada tempat makannya, ada tempat ngajinya, masjidnya, kamarnya, tempat makan, tempat minum, segala macam lah. Dong pesantren be. Ya berarti zawiyah itu ya pesantren. Nah di zawiyah ini, di pesantren ini ada murid. Dimana kalau di sini seringnya disebut dengan sebutan fuqara, orang-orang fakir. Kenapa ya? Karena memang kondisinya mereka itu orang-orang yang tidak punya, satu. Kemudian mereka itu bersuluk menempuh perjalanan tarekat menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan makannya juga bukan dijamin sih sebenarnya. Makannya itu juga seadanya. Ya artinya dari ikhwan ini bisa jadi ada yang ngasih gitu dari masyarakat di luar, atau memang ada ada orang-orang yang nyumbang. Ada bahasa kerennya teh? Ada donatur. Ada donatur tetapnya, jadi setiap bulan. Atau bahkan terkadang donaturnya itu adalah dari pemerintahan. Ada itu. Nah itulah orang fakir. Nah jadi beliau ini Asyariful Ahmadi berada pada lingkungan orang-orang fakir, tadilah Cekurang tia santrinya, santri yang ada di pesantren. Nah kebetulan fitur batil bahansa, di kuburan satu tempat yang namanya bahansa, nazur solihin, kami ziarah kepada orang-orang yang soleh. Berarti kalau orang yang bertarekat atau orang yang ahli tasawuf itu beki ziarah. Jadi harita can aya eta, Wahabi can aya harita eta tahun 961 Hijriah can aya eta Wahabi can. Masih beki kana ziarah tamanya.
Tiba-tiba wa idza syabun qad aqbala alaina mudmiran. Tiba-tiba ada seorang pemuda yang datang kepada kami dalam keadaan kurus. Kuru. Walau nuhu asfar, warnanya kuning, pucat. Wa alaihi lawaihus shalah, di atas orang tersebut terdapat tanda-tanda kesolehan, ya, artinya dari raut mukanya itu terlihat dia orang yang baik. Fa ansyada munsyidul fuqara lamma ra'ahu, tiba-tiba para santri ini ada salah seorang mereka yang tukang qasidah, tukang sholawat, menendangkan sebuah syair, minasyauqi mudna ma yazalu musqaman lahu inda taghribin nujumi aninu, dari kerinduan sebuah atau seorang yang capek itu selalu dalam keadaan sakit, dimana ketika lahu indal nujumi inda tagribin nujumi aninu, dia itu memiliki rintihan ketika bintang-bintang itu mulai tenggelam. Ya, ini kan bahasa-bahasa ini ya, bahasa-bahasa silokate ya. Jadi kebiasaan atau tradisi para ahli sufi itu ya mendendangkan nyanyian atau syairan untuk mengkiaskan rasa cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengungkapkan rasa cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di situ ketika bintang-bintang itu sudah mulai padam, bintang-bintang itu mulai tenggelam, maka di dalam dirinya rasa kesedihan itu terus-menerus menyakiti dirinya, menyiksa dirinya sampai dia itu berada dalam kondisi yang sakit. Jadinya seorang kekasih ya, yang jauh dari kekasihnya. Seorang kekasih jauh dari kekasihnya. Ketika kekasihnya menjauhi dirinya, maka dia akan dalam keadaan sakit. Ya, itu adalah bukti dari sebuah kerinduan. Gitu. Nah, ketika tadi seorang pemuda yang kurus tadi itu mendengarkan syair ini, fasaha, teriak dia, gitu. Wa daraba biyadihi amudan, dan dia itu memukulkan tangannya kepada sebuah pohon. Jadi kalau amud mah iya, nah, kepada sebuah tiang. Faharraka syauqa kullaman kana hunaka, di mana dengan teriakan pemuda ini dia dapat membuat orang-orang yang di sekitarnya itu merasakan rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hebat ini memang seorang pemuda ini. Maka fa'ulima anna kulla fakirin lam yu'anil ju'a wal mujahada lazamahul jumud. Maka diketahui bahwasanya setiap orang fakir, setiap santri, murid bela yang tidak merasakan lapar dan tidak pernah bermujahadah melawan hawa nafsu yang ada dalam dirinya, maka lazamahul jumud. Hatinya itu keras, kaku. Wa kasafatul hijab antara dirinya dengan Allah Ta'ala itu akan semakin tebal. Walau sami al-Qur'ana la yakadu yatta'idu bi syai'in min zawajirihi li ghiladi hijabih. Seandainya kalau dia itu mendengarkan Al-Qur'an, dia itu sama sekali tidak dapat mengambil pelajaran dari sesuatu dari larangan-larangannya Al-Qur'an. Karena apa? Karena saking tebalnya hijab yang ada dalam dirinya. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu dalam sebuah ayat pola. Wa idza qura'al Qur'an fastami'u lahu, bukan. Bihim yatawakkalun. Fa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ketika ayat-ayat Al-Qur'an itu dibacakan kepada mereka, maka itu akan menambahkan keimanan mereka. Hari orang ketika bacaan Al-Qur'an itu dibacakan kepada kita mah santai aja, ngerokok baik kan, ngobrol-ngobrol baik gitu, Nah, itu bedanya antara kita dengan mereka gitu, Gimana mereka orang-orang yang beriman, yang imannya kuat gitu, ketika mendengarkan ayat Al-Qur'an, misalkan larangan-larangan Al-Qur'an membicarakan tentang neraka, itu langsung rasa takutnya luar biasa. Kalau kita mendengarkan Al-Qur'an boro-boro karena artinya gitu nyaho. Itu bedanya. Dan juga nanti juga dibahas itu. Terkadang Al-Qur'an
ketika dilakukan dengan suara yang merdu, suara yang bagus, dia malah langsung Allah gitu, merasa lembut hatinya. Sementara ketika yang baca itu adalah suara yang kurang bagus, jadi yang biasa-biasa aja. Nah itu sama, itu menunjukkan kepada lemah iman yang lemah yang ada dalam diri itu kan. Ketika seseorang itu mendengarkan ayat Al-Quran dengan suara yang merdu, dengan suara yang fasih, dengan suara yang bagus, itu dia menjadi lembut hatinya. Tapi sebaliknya ketika suara bacaan Al-Quran itu yang dia dengar menggunakan suara yang kurang bagus, dia itu enggak ngefek ke dalam hatinya, maka itu menunjukkan hatinya keras. Nah, maka kesimpulannya, kalau mereka orang-orang yang hatinya sudah lembut, kemudian imannya kuat, ketika mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dengan suara, baik yang suara merdu atau suara yang biasa-biasa aja, bahkan suara yang jelek, itu tetap ngefek ke dalam hatinya. Makanya ini berkaitan dengan pelajaran yang sebelumnya, bahwa zikirnya para muridin itu adalah zikir la ilaha illallah, atau ketika lembut hatinya dia adalah zikirnya Allah Allah. Sementara zikirnya para arifin itu adalah membaca Al-Quran atau mendengarkan Al-Quran. Kenapa? Ya karena dalam diri mereka terdapat pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran kepada diri mereka, maka mereka tambah dan bertambah pengagungan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mengenai adab yang ke-12 dari adabnya murid, yaitu mengenai makom yang sudah dicapai oleh seorang murid, maka hal itu dibuktikan oleh perbuatan atau perilakunya. Dalalatu halihi ala maqamih. Nah, kemudian yang ketiga, al-akhdhu bil ahwati fid din. Mengambil sikap yang paling hati-hati dalam urusan agama. Wa min sya'nihi an ya'khudha bil ahwati fid dinih. Di mana dari perilaku seorang murid itu dia harus mengambil langkah yang paling hati-hati dalam urusan agamanya. Wa yakhruja min khilafil ulama'i ila wifatihim ma'amkan, dan dia keluar dari perdebatan para ulama menuju kepada kesepakatan ulama ma'amkan selagi mungkin. Contoh, dalam hal wudu itu kalau di mazhab Syafi'i, ngusap kepala itu kan cukup dengan cekap, cukup. Kalau di mazhab Syafi'i cukup 3 helai rambut diusap dengan tangan yang diinian ke air, selesai, ya kan? Tapi kalau mazhab Imam Malik, wudu yang seperti ini nggak sah. Atau juga mazhab Imam Abu Hanifah nggak sah juga. Kenapa? Karena menurut Imam Malik itu mengusap kepala dalam wudu itu harus sampai belakang, nggak boleh hanya depan doang, nggak boleh cuma sedikit doang yang diusap. Jadi dalam atau juga menggunakan mazhabnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah sepertiga, Imam Malik semuanya. Jadi dalam mengusap sebagian kepala itu ya harus semua rambut. 1, ambil lagi 2, ambil lagi 3, gitu. Supaya apa? Supaya wudhu kita itu sah tidak hanya menurut Imam Syafi'i, tetapi wudhu kita sah menurut Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, dan juga Imam Abu Hanifah. Seperti inilah contoh dari apa? Sikap kehati-hatian dalam melaksanakan urusan agama. Itu ya. Ahwat fi dinih wa yakhruj min khilafil ulama ila wifaqihim. Itu tadi yang digambarkan. Kenapa? Mubadaratan ala wuqu'i ibadatihi sahihatan ala jami'il madhahibi au aktsariha. Ya karena tujuannya adalah supaya ibadah-ibadah yang dia laksanakan itu jatuh atau berada dalam kondisi yang sah menurut semua mazhab, atau setidaknya mayoritas mazhab.
Alasannya kenapa? Fa inna rukhsas syariati innama ju'ilat liddu'afai wa ashabid darurati wal ashghal. Ya karena keringanan-keringanan syariat itu hanya dijadikan kepada orang-orang yang lemah. Jadi seseorang yang imannya lemah itu boleh untuk melaksanakan keringanan dari syariat. Contohnya naon? Seperti dalam masalah jamak, dalam masalah qashar. Kalau zaman dulu jamak sama qashar itu dilaksanakan ketika mereka berada dalam perjalanan di atas onta, ya kan? Air jarang, susah didapat, sehingga untuk melaksanakan sholat di setiap waktunya itu ada kesulitan. Karena ge padang pasir iya satu. Sementara sekarang, apalagi bawa mobil pribadi sendiri, untuk melaksanakan sholat pada waktunya itu bukan suatu hal yang berat, ya kan? Nah, sehingga dalam pelaksanaan sholat pada waktunya saat ini itu ketika kita menggunakan keringanan-keringanan syariat itu menunjukkan bahwa kita ini lemah dalam iman. Kenapa? Ya namanya juga dalam perjalanan. Namanya dalam perjalanan, meskipun di atas mobil, meskipun mampir ke masjid itu mudah, gampang. Ayah males teh tambah. Males minta ampun, luar biasa. Ya kan? Padahal ketika di jamak atau di qashar itu pun juga males-malesan. Nah, sehingga karena ada sikap atau sifat malas inilah seorang murid sulit untuk berada, kondisi kerohaniannya itu berada pada tingkatan yang lebih atas itu sulit gitu. Nah, sementara itu ju'ilat liddu'afa, satu ya, golongan pertama. Golongan yang kedua wa ashabid darurat, para orang-orang yang berada dalam keadaan darurat, dalam keadaan terpaksa. Contohnya orang yang sakit. Orang yang sakit itu boleh untuk tidak tayamum, boleh untuk tidak wudhu tapi tayamum dalam kondisi tertentu, ya kan? Masa kita mau disamakan dengan orang yang sakit? Tuh. Atau yang kedua, wa ashabil ashghal, orang yang memiliki kesibukan yang tinggi. Nah, itu diperuntuk keringanan-keringanan syariat itu diperuntukkan untuk mereka. Tuh ya. Itu golongan pertama. Nah, adapun golongan yang kedua, wa ammal qaumu falaysa lahum syughlun illa mu'akhadatu nufusihim bil azaim. Adapun mereka kaum sufi yang di dalamnya terdapat murid ya, terdapat golongan murid, mereka itu tidak memiliki kesibukan kecuali mu'akhadatu nufusihim bil azaim, menuntut diri mereka untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang berat. Artinya ibadah-ibadah yang hukumnya tidak berubah. Jadi kalau di usul fikih itu dijelaskan apa itu rukhsah, apa itu azimah. Kalau rukhsah itu adalah intiqalul hukum minal asyaddi ilal akhaf, perpindahan hukum dari hukum yang berat kepada hukum yang ringan dengan sebab-sebab tertentu. Terus kalau azimah itu sebaliknya, tidak ada perpindahan hukum atau perpindahnya itu dari ringan ke berat. Ya, misalkan dari bolehnya melaksanakan jamak qashar ketika kita dalam perjalanan menuju kepada tidak jamak qashar, artinya sholat pada waktunya. Nah, kaum sufi itu memiliki kriteria yang demikian. Artinya mereka tidak gampang, tidak mudah untuk melaksanakan keringanan-keringanan syarat. Meskipun menurut fikih boleh. Meskipun menurut fikih diperbolehkan. Ya karena memang tugas dari seorang fakir itu, seorang murid itu, seorang ahli tarekat itu adalah menuntut dirinya untuk tidak berleha-leha, tidak santai-santai, tidak menggampangkan dalam semua urusan. Itu apalagi urusan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para ulama itu mengatakan, "Walidzalika qala idzan hattal faqiru an durujil haqiqati ila rukhas syariah faqad fasakha ahdahu ma Allah taala wa naqadahu." Ketika seorang fakir, seorang murid ahli tarekat, dia itu turun dari tingkatan-tingkatan hakikat atau tangga hakikat kepada rukhsah-rukhsah, keringanan-keringanan syariat, maka sesungguhnya dia telah membatalkan perjanjiannya bersama Allah Subhanahu wa taala.
Perjanjiannya kan dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dia taat dalam melaksanakan tugas yang Allah taala berikan kepada diri mereka. Nah, ketika tidak dia laksanakan, justru dia mencari alasan-alasan atau melaksanakan perkara-perkara yang masuk dalam kategori rukhsah dalam syariat. Ya, maka sesungguhnya dia telah membatalkan perjanjian antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala dan membatalkan perjanjian dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kan biasanya kalau dalam talqin dzikir itu kan ada usika wa nafsiya bi taqwallahi ala an tuti'a Allah wa rasulah bi imtithalil awamir wastinabil nawahi dan seterusnya bela. Ini menurut sebagian versi ahli tarekat gitu ya. Jadi seorang guru mengatakan kepada muridnya, kamu berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu melaksanakan semua perintah Allah taala dan menjauhi semua larangannya. Larangan apapun dan perintah apapun. Kan berat. Sehingga ketika dia selalu mengambil pandangan-pandangan yang ringan atau rukhsah-rukhsah menurut syariat, maka hakikatnya dia telah batal tarekatnya, gitulah intinya. Makanya nggak mudah, orang kalau kita ketika berperjalanan itu sering kali menggunakan keringanan-keringanan syariat. Yang puasa bisa membatalkan, alasannya apa? Perjalanan jauh dari Banten ke Jogja, ke Solo, ya kan? Kalau ahli tarekat, meskipun dia sedang perjalanan, ketika dalam puasa tetap puasa menjunjung baik, gitu, nggak ngefek. Meskipun dia dalam perjalanan, meskipun dia dalam kondisi yang capek, meskipun dia dalam kondisi sakit. Nah, jadi gitu ya. Ikhfa'u ahwalihi ma'amkana wallahu ta'ala a'lam bisawab. Sebelum itu tuh barangkali ada pertanyaan. Mangga, Pak. Tulisan yang atas dengan bawah. Barangkali kalau yang atas itu kan membawanya kan orang penceramah. Oh. Membawa hukum. Ah. Tapi kadang-kadang berlebihan daripada kata-kata tersebut. Ada yang menyakit hati, beliau yang berceramah itu karena dia namanya ceramah, punya acara di tempat-tempat ya kan, yang usul nggak ada, itu menjadi hikmah tidak itu dengan orang yang bicara itu. Kalau yang bawah itu kita ngobrol lingkungan di dalam barangkali ya, itu bawahan wajar gitu ya. Tapi kalau kita di atas sedang menguraikan agama berlebihan, itu masalah, Pak. Makanya berat jadi penceramah, Pak. Nah, nanti juga akan dibahas di sini mengenai seorang murid ketika dia diposisikan oleh gurunya menjadi seorang penceramah, adabnya bagaimana. Tuh kan? Dari bahasa kalian gitu. Itu dirubah menjadi kita. Tuh kan? Kemudian apa yang dia ucapkan itu adalah apa yang dia perbuat. Terkadang apa yang dia ucapkan tidak dia perbuat. Nah, makanya dalam pengajian kita, karena kita ini ibaratnya ngaji sama-sama, gitu kan, meskipun belum aja laksanakan atau ta'asub. Kenapa? Gak masuk larangan artinya ya, gak masuk larangan. Kenapa? Ya karena ini kita dalam makom ngaji, bukan ceramah. Tinggal diniatkan ceramahnya itu untuk ngaji atau bukan. Kalau ceramahnya niatnya jeng duit, jeng amplop, waktu neraka atau apa? Wa yaf'aluna ma la yu'marun wa yaquluna ma la yaf'alun. Jadi kembali ke masing-masing tambahnya. Kata-kata daripada dalil. Dengan ucapan dengan dalil itu tidak seirama. Jadi kalau dalil begini, kalau seirama lain gitu kan. Ya ada yang bicarakan kalau bicara itu tanpa dalil, anggaplah angin bergonggong, ada seperti begitu. Jadi kalau yang kita dikatakan itu sesuai dengan dalilnya, gitu. Di luar tanpa dalil, anggapnya kambing bergonggong. Benar emang, benar. Jadi ucapan tanpa dalil itu mental. Nggak ada artinya gitu, Pak. Nah, tinggal paling cara untuk mengingatkannya. Itu kan kadang kalau tukang penceramah mah belak-belakan aja gitu, salah mah wayu dicecer terus tuh ya, tidak menggunakan dengan bil hikmati wal mau'izatil hasanah itu kan, ya kan, ud'uhum ila sabili rabbika
bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ada hikmah di situ, ada kebijaksanaan. Dan ada al mau'izatil hasanah, nasihat yang baik. Bukan mencaci maki atau membunuh karakter seseorang lantaran orang lain itu melakukan sebuah kesalahan. Yang lain nih bro, ya ajat untuk bisa ya mangga ten nah itu apa pengertian daripada kalbu dan lub dan apa fungsinya gitu? nyaho orang. Jadi kalau di ini mah nggak terlalu ini ya. Kalau di ungkapan bahasa itu ada suwaidaul qalbi. Nah itu suwaidaul qalbi. Lubuk hati yang paling dalam. Suwaidaul qalb. Tapi ini bahasa, ini versi bahasa. Kalau hakikatnya nggak tahu. Ini dari bahasa itu. Artinya bahasa puisi yang biasa digunakan oleh para syu'ara itu. Suwaidaul qalb bagiannya. Soalnya kalau di mana di kalangan ahli sufi tidak sedetail itu kan, tidak sedetail itu. Bahkan pernah baca itu di mana itu, la ilaha illallah Rasulullah, di Iqadul Himam kalau tidak salah. Jadi mulai dari ruh, ya kan, sir, kemudian qalbu, khotir, itu tempatnya satu, hati. Ya, tempatnya satu. Tapi kondisi yang berbeda-beda. Nah, di mana yang paling tinggi itu adalah ruh. Ruh di mana? Itu di hati. Tapi apa? Tapi itu adalah satu kondisi yang dirasakan oleh hati. Satu kondisi kerohanian yang dalam kondisi tertentu, di mana kondisi hati itu berubah nama menjadi ruh. Pernah itu dijelaskan, itu di Syarah Hikam. Pernah itu. Nah, jadi tidak misalnya kalau yang lebih mendalam itu namanya apa, yang lebih mendalam namanya apa. Tapi lebih kepada kondisinya, bro. Kalau hati mah mulai dari penamaan khotir, lintasan hati itanya, kemudian ada qalbi, kemudian ada ruh, kemudian ada sir, kemudian ada ruh, tempatnya masih di hati-hati kene. Cuman kondisi kerohaniannya yang berbeda. Karena itu yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Ajibah rahimahullah taala dalam kitabnya Syarah Hikam Iqadul Himam fi Syarhil Hikam, ada di sana. Oke, dibuka deh. Wow. Karena ada yang lain? Wallahu taala alam. Sehingga para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pengajian pada malam hari ini semoga bermanfaat bagi kita semua dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya, amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nagana ta'alum ta'alimun fil intifadha qurra tadhkira li ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhihi wa qurbihi wa thabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan pengajian kitab Al-Anwarul Qudsiyah fi Ma'rifati Qawaidis Sufiyah karya Syekh Abdul Wahhab Asy'arani rahimahullahu taala. Dan sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada mu'alliful kitab, semua ulama, semua guru kita, semua orang tua kita, muslimin muslimat, mukminin mukminat, ala hadhihi an-niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ala ma nawa bihi aslafuna salihun ala hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-mu'allifu
Syekh Abdul Wahhab Asy'arani rahimahullahu taala kitabihi Al-Anwarul Qudsiyah Ma'rifati Qawaid Sufiyah ila qala al-akhdhu bil akhwati fid din. Tapi kiku ngalap kelawan kang paling hati-hati fid dini ing dalam agama. Wa min syanihi lan iku tetep saking tingkai murid an yakhuda utawi ento ngalap sapa murid bil akhwati kelawan kang paling hati-hati fid dinihi ing dalam agamane murid wa yakhruja lan metu sapa murid min khilafil ulama'i saking persulayaane pira-pira ulama ila wifaqihim maring sepakate ulama mamkana selagine mungkin apa al-khuruj mubadaratan kelawan cepet-cepet ala wuqu'i ibadatihi ing atase tumibone pira-pira ibadahe murid sahihatan halikang sahih ala jamil madhahibi ing atase kabeh pira-pira madhab awak sariha utawa kang paling akeh-akeh madhab fa inna rukhasa syariati monggo temen setuhune pira-pira keringanan syariat nama ing pestine jaila den dadekaken apa rukhasus syariah li dha'afai maring pira-pira wong kang lemah wa ashabil darurati dan pira-pira wong kang duweni pira-pira darurat wal ashghali lan pira-pira katungkul lan pira-pira kesibukan ya katungkulan wa amal qaumulan anapun utai kaum falaisa mangka ora ana lahum iku tetep kudu kaum apa syugulun apa ketungkulan illa mu'akhadha tu nufusihim angin nuntut pira-pira awak dhewe ne kaum bil azaim iklan pira-pira azimah walidzalika lan krana mengkono laisa lahum syughlun illa mu'akhadatu an-nufusi bil azaim qaulu pada ngucap sapa kaum idzan hatta nalikane dadi rendah atau turun ya idzan hatta nalikane dadi turun sapa al-faqiru wong fakir an durujil hakikati saking pira-pira derajat atau pira-pira tangga hakikat ila rukhasi syariati maring pira-pira keringanan syariat faqad fasakha mongko teman-teman ngehapus sapa murid ahdahu atau fakir ya ahdahu ing perjanjiane fakir ma'allahi ta'ala ing dalam sartani Allah ta'ala wa naqadahu lan batalakan sapa fakir ing ahad ikhfa'u ahwalihi ma'amkana utawi iki iku nyumputaken piro-piro tingkai murid ma'amkana selagine mungkin apa ikhfa' amin syanilan iku tutup saking tingkai murid an yukhfiya kurang titik to an yukhfiya utawi ento nyamaraken sapa murid ahwalahu ing pira-pira tingkai murid allati takunu kang ana apa ahwal iku bainahu iku tetap ing dalam antarane murid wa bainallahi ta'ala lan ing dalam antarane Allah ta'ala ma'amkana selagine mungkin apa ikhfa hatta yarsakha sehingga nancap apa ikhfa fi maqami mura'atillahi ta'ala ing dalam maqam ngreksa Allah ta'ala wahdahu halis wijine murid duna ahadin saliyane ing dalam saliyane wong siji min khalqi saking makhluk Allah fala yakadu mongko hampir ora sapa ahadun wong suwiji iku yakhudu ngalap sapa ahad minal fakiri saking wong kang fakir as-sadiqi kang jujur maqaman ing siji maqam wala ya'rifa lan ora weruh sapa murid lahu maring atau fakir ya wala ya'rifa lan ora weruh sapa fakir lahu maring fakir halan ing tingkah min syiddati kitmanihi saking bangete nutupe fakir wakat waradaran teman-teman teko sapa fakirun wong siji fakir ala sayyidi Muhammad Asy-Syirbini maring tuan ingsun Muhammad Asy-Syirbini fa'angsyada atau fa'ungsyida mangko den dendangaken bena yadaihi ing dalam ngarepe Syekh Muhammad Asy-Syirbini wa kam min fata yarmi marami ba'idatan wa huwa bain aqnabil khiyami muqimu fasaha mangko bengok teriak ya sapa Syekh Muhammad Asy-Syirbini wa qama lan ngadeg sapa Syekh Asy-Syirbini wa qabada lan nyekel nanti ya
Tangannya sampai tangan. Itu yang genggam, genggam. Dan kiri gitulah, ngegandeng gitulah. Okobadolan ngegandeng. Tenanan lah kalau. Tenanan. Kalau baik sih, kok tenanan bah di baik. Di baik bah tenanan. Di baik tenanan bah. Di baik. Pu terkadang kita. Tuh di baik bah kadia tenanan bah. Di baik tenanan. Mesti terkadang Ada tali kalau munsyidi ngatasnya mengkono pendendang. Kan insyad itu nyanyi. Munsyid berarti orang yang nyanyi. Wasara landadi sapa Syekh Muhammad Syirbini ku yaqulu ngucap sapa Syekh Syirbini min aina alim tadzalika min aina saking dendi panggonan alim tawurus sapa sira dzalika yang mengkono nadom atau syair titik. Waqad ajmalan teman-teman sepakat sapa ahlu thariqah ahli tarekat ala annahu ing atase temen setuhne kelakuan ilam yakun nalikane ora ana sapa al muridu murid iku ghairu mulahidin iku ora wong kang memperhatiaken lil khalqi maring makhluk fil ba'isi ing dalem motivasi dorongan ala a'malihi ing atase pira-pira amale murid la yaji mongko ora teka minhu saking murid apa syai'un suwiji-wiji wa jma'ulan pada sepakat sapa kaum aidon halimalih ala anna kulla muridin yang atase temen setuhune saban murid ahabba aja aidon ala anna kulla muridin ahabba kang demen sapa murid az-zuhura ing pertelo wa an yattali'a lan yen to ngawruhi sapa annasu menungso ala kamalatihi yang atase pira-pira kesempurnaane murid fahuwa mangko utahe murid iku maktuun iku den pegot bihi kelawan murid la siyama luweh-luweh insara nalikane dadi sapa annasu menungso iku ya tabarrukuna iku padha ngalah berkah sapa nas bihi kelawan murid bainahu mangko temen setuhne murid iku yahlaku iku hancur sapa murid bil kulliyati kelawan sakabehane. Subscribe, like, dan komen di bawah ini. Nah, jika teman-teman ada unek-unek, ada pertanyaan dan lain sebagainya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.